Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, nih sudah masuk? Sudah masuk semua ya? Nak? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, ini sudah. Sudah Bu, sudah Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Tadi belum terdengar jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. KM, Zaki, Ya Bu. doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah bagikan link untuk presensi, sudah diisi di GCR? Di GCR, presensinya sudah diisi, absennya? Sudah. Sudah, Bu. Ya, sudah. Hadir semua ya? Ya, Hadir, Bu. lihat dulu, hadir semua, tiap kelompoknya. Ya, alhamdulillah hadir semua. Sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mempelajari mengenai perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku selain tangan. Kan sebelumnya kita sudah mempelajari perbandingan trigonometri tangan ya? Ya, sudah. Masih ingat? Ya, sudah. Masih ingat? Lupa. Iya, sudah dibaca. Nah, ini kelanjutannya. Jadi selain tangan ada apa lagi ya perbandingan trigonometri yang lainnya untuk segitiga siku-siku. Nah, coba kalian perhatikan, Ibu akan share video. Ada, Nak, muncul? Ada, Bu. Sebentar. Nah, coba kalian simak terlebih dahulu ya. Ini videonya. Suaranya ada, Nak, terdengar? Ada Bu, ada Bu. Ada suara videonya atau suara Ibu? Suara Ibu. Nah, dilihat di layar, ini yang kita pelajari pada minggu yang lalu itu mengenai perbandingan tangan. Itu membandingkan sisi depan berbanding dengan sisi samping. Kalau dari gambar diperhatikan, ini sisi depannya, depan sudut theta, kemudian ada sisi sampingnya. Jika dibandingkan, maka ini disebut dengan perbandingan tangan. Masih ingat ya? Masih, Bu. Ya, lanjut. Sebelumnya kita sudah belajar perbandingan tangan. Apa sih perbandingan tangan? Ini tadi sudah ya. Membandingkan sisi depan dengan sisi samping pada segitiga siku-siku seperti pada gambar. Jika segitiga theta, maka tangan theta adalah sisi depan per sisi samping. Sebelumnya dengan sisi samping pada ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan membuat perbandingan trigonometri sinus dan kosinus pada segitiga siku-siku dengan tepat dan teliti. Sebelum kita mulai, apa sih manfaatnya ya? Apa manfaatnya kita mempelajari perbandingan sinus dan kosinus?
ternyata adalah sisi Oh, ini depan. yang tadi. Nah, Sebelum lanjut, apa sih manfaat penerapannya? Sehari-hari gunakan untuk menentukan tinggi bangunan. Lalu dalam navigasi perbandingan trigonometri digunakan juga untuk menghitung jarak suatu titik terhadap pantai. Dalam bidang oceanografi, perbandingan trigonometri dapat digunakan untuk menghitung dalam bidang astronomi, perbandingan trigonometri digunakan untuk menghitung jarak antara benda angkasa. Dalam bidang apa lagi ya? Dalam teknik sipil yang menjadi insinyur, perbandingan trigonometri untuk membuat topografi dari tanah. Dalam bidang arsitektur, trigonometri bermanfaat dalam menentukan pemetaan rata, beban struktural, efek bayangan matahari dan sudut. Mari kita mulai dengan gambar. Gambar apakah ini? Tidak betul, ini adalah gambar piramida. Secara sederhana, rata piramida adalah seperti ini ya. Dan tinggi piramida, piramida. Jadi ukuran piramida ditentukan oleh tinggi, panjang jari-jari, dan besaran sudutnya. Bagaimana perubahan nilai perbandingan sisi depan dan sisi miring segitiga sebelumnya? Karena ya, lalu perubahan terhadap sisi samping dan sisi miringnya seperti apa ya? Nah, itu. Jadi kalian yang perlu dicari tahu untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Harlan. Seperti ini permasalahannya. Harlan ingin membuat replika piramida yang disesuaikan dengan ketersediaan alat dan bahan yang dimiliki. Kesimpulannya, sebentar. disesuaikan dengan ketersediaan. Maaf, terlewat. Nah, ini Ibu punya masalah nih, Harlan. Harlan ingin membuat replika piramida yang disesuaikan dengan ketersediaan alat dan bahan. Jika diperkirakan panjang rusuk piramidanya 600 cm, kemudian jari-jarinya dan dasar tinggi piramida masing-masing 420 cm, maka bantulah Harlan untuk menentukan nilai sudut yang akan digunakan. Sebentar, ini keganggu. Coba kalian perhatikan masalah ini. Bisa dipahami nak permasalahannya atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami pertanyaannya, permasalahannya? Bisa, Bu. Bisa. Apa sih yang diketahui apa, yang ditanyakan apa? Bisa nggak kalau ini kan tidak ada gambarnya ya? Nah, nanti kalian bisa sini ada LKPD-nya, Ibu sudah share linknya. Ini udah saya nanti tinggal kalian isi. Ini ada di LKPD, yang permasalahan tadi itu ada di LKPD, petunjuknya ada, silakan kalian baca dulu petunjuknya. Kalian amati permasalahan yang disampaikan, kemudian diskusikanlah dengan teman kelompoknya, kemudian tulislah hasil dari mencari informasi dan diskusi pada tempat titik-titik yang ada di LKPD, lalu nanti terakhir dipresentasikan. Gitu ya. Nah, ini masalah yang tadi, yang ada di video, ada di sini. Kalau kalimat soalnya sudah bisa kalian pahami, ini ada petunjuknya langkahnya. Yang pertama, setelah memahami permasalahan di atas, gambarkanlah replika piramida Harlan beserta ukuran panjang serta sudutnya. Untuk pertanyaan pertama, nanti silahkan kalian isi di sini. Kemudian selanjutnya, jadi perhatikan instruksinya ya, langkah-langkahnya. Di atas ini ada instruksinya. Yang kedua, buatlah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring.
Yang kedua, perbandingan serta sisi samping dengan sisi miring. Jadi ada 2 perbandingan di sini. Kalian tulis jawabannya, ya. Kemudian selanjutnya, nah apabila nilai perbandingan sisi depan dengan sisi samping pada segitiga sekuit tangan, maka disebut apakah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miringnya. Begitu juga dengan sisi samping dengan sisi miringnya. Nanti tulis jawabannya di sini. Gitu. Berikutnya terakhir, nah ini simpulannya apa? Bisa dipahami instruksinya, langkah-langkahnya, Nak? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, silahkan kalian berdiskusi, kelompoknya sudah Ibu kelompokkan ya, seperti pada PPL yang sebelumnya, praktek pada pembelajaran sebelumnya sudah Ibu kelompokkan, tinggal diskusi. Sepuluh menit ya, Nak? 10 menit ya, jangan lama-lama ya. Bisa kan ya? Baik, Bu. Ibu, Ya, ya kenapa, Nak? kelompok kita mau nanya. Oh iya, iya. Kenapa? Kenapa ada? Silakan, silakan. Hasil perbandingannya Ini kelompoknya Rian ya? Kelompok Aldeva. Hasil perbandingannya dibuat desimal atau pecahan, Bu? Pecahan ataupun desimal boleh dibuat. Kan hasilnya pecahannya, perbandingannya ya. Ya, Bu. Nah, iya nanti diubah, kalian ubah menjadi desimal, boleh. Atau masih tetap pecahan tidak apa-apa. Baik, Bu. Bisa? Bisa merubahnya? Bisa, Bu. Kasih. Ya, sama-sama. Sudah sampai sini ya mengerjakannya ya. Ada yang udah selesai? Udah selesai, Nak?
Nadia, kelompoknya Nadia bisa mengubah desimalnya? Ibu, kalau cara Ya. boleh pakai kalkulator di HP nggak? Boleh, boleh, boleh. Silakan pakai HP. Kalkulator di HP boleh. Kelompoknya Bagas, sudah ketemu ini perbandingannya namanya apa kelompoknya Bagas? Bisa menjawabnya? Di-unmute dulu, ini masih di... Nah, bisa. Ada di buku cetak ya? Iya, Bu. Ya. Sudah selesai kelompoknya Bagas? Sudah, kelompok yang lain bagaimana? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Siapa yang mau mempresentasikan? Sudah siap seperti kelompoknya Bagas nih. Siapa yang ingin mempresentasikan kelompoknya? Siapa? Kelompok Coba 2, Bu. kita bahas dulu hasilnya. Hasil pengerjaan kalian, bahas dulu. Ya silakan, boleh dipresentasikan. Share screen berarti ya? Share screen dulu. Izin share Ya. screen, Bu. Ya, ya. Kecil sekali. Terus pakai loop ya nih gambarnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perbandingan trigonometri. Sekarang kita ulas kembali untuk soalnya. Untuk soalnya masalah 1, Harlan ingin membuat replika piramida yang disesuaikan dengan ketersediaan alat dan bahan yang dimiliki. Jika diperkirakan panjang rusuk piramida 16 meter, setengah diagonal alas dan tinggi piramida 420 meter. Ini Maka senti ya? Mohon maaf Ibu, teksnya ya belum diganti, harusnya senti. Seperti di video tadi, di slide senti. Ya mohon maaf, dibacanya senti aja. diulang aja. Iya, iya, lanjutkan aja, lanjutkan. Maka bantulah Harlan untuk menentukan sudut yang akan digunakan. Jadi inilah gambar replika dari sudut piramida Harlan beserta ukurannya. Lalu perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring 420 cm per 600 cm sama dengan 7/10 atau 0,7. Kemudian sisi depan per sisi miring atau perbandingan sisi depan dengan sisi miring disebut dengan sinus. Jadi nilai sudut theta dapat diperoleh dengan sinus. Kelompok yang lain, ada yang ingin bertanya? Tadi kosinusnya belum dibacakan. Dibacakan yang kosinusnya? Oh iya, Bu. Iya. Lalu perbandingan antara sisi samping dan sisi miring 420 cm per 600 cm sama dengan 7/10 atau 0,7. Selanjutnya perbandingan sisi samping dengan sisi miring disebut dengan kosinus. Iya. Ada yang tanyakan kelompok yang lain? Bisa membuat perbandingannya. Coba kita ambil satu kelompok lagi deh. Hasilnya bagaimana? Kelompok yang lain
Yang ingin presentasi, kita bandingkan sama hasilnya. Oh, itu ada yang raise hand dong. Jangan di layar. Raise hand di sana ada. Ya, coba di raise hand dulu. Klik yang ada reaction di bawah, ada reaction lalu raise hand. Nah, mana yang raise hand ya? Kelompok mana nih? Coba raise hand dulu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, belum ditutup tadi ya. Mohon maaf. Nah, nih ada lagi yang raise hand. Coba kita lihat hasilnya sama nggak pengerjaannya dengan kelompoknya Zaki tadi. Kelompok 3, silakan sudah raise hand, ingin mempresentasikan hasilnya. Di share screen ya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah satu. Arlan ingin membuat replika piramida yang disesuaikan dengan ketersediaan alat dan bahan yang dimiliki. Jika diperkirakan panjang rusuk piramida 600 cm, setengah diagonal alas dan tinggi piramida masing-masing 420 cm, maka bantulah Arlan menentukan nilai sudut yang akan digunakan. Ini gambar dari replika piramida Arlan kelompok kami, ukuran dan panjangnya bisa dilihat di situ. Berikutnya. Sejauh ini untuk soal nomor 2, buatlah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring serta sisi samping dengan sisi miring pada sisi di dalam replika tersebut. Sejauh ini kita punya hasil sama kelompok sebelumnya. Yang pertama, perbandingan antara sisi depan dengan sisi miringnya itu 420 cm per 600 cm. 420 cm sebagai sisi depannya dan 600 cm sebagai sisi miringnya. Dihasilkan secara pecahannya 7/10 dan secara desimalnya 0,7. Untuk yang kedua, perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring dihasilkan sisi sampingnya itu kan 420 cm, sisi miringnya 600 cm, dihasilkan secara pecahannya 7/10 dan secara desimalnya 0,7. Next slide. Untuk soal ketiga, apabila nilai perbandingan sisi depan dengan sisi samping pada segitiga siku-siku disebut tangan, maka disebut apakah perbandingan untuk sisi depan dengan sisi miring, kemudian sisi samping dengan sisi miring. Untuk perbandingan sisi depan dengan sisi miring disebut sinus. Kemudian perbandingan sisi samping dengan sisi miring itu disebutnya kosinus. Jadi kesimpulan yang didapat, kita nemuin nilai sudut theta dapat diperoleh dengan perbandingan sinus dengan kosinus. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain hasilnya sama dengan 2 kelompok tadi yang dipresentasikan. Sama, bisa ya membuat menggambarnya, kemudian membuat perbandingannya juga bisa. Alhamdulillah sudah bisa. Kesimpulannya apa nih kira-kira? Kesimpulan dari apa sih yang kita tadi kan di awal kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri yang lain selain tangan.
pada segitiga siku-siku. Nah, berarti hari ini kita mengetahui bahwa ada perbandingan yang lain, yaitu ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Raise hand. Raise hand, kesimpulannya apa ya dari yang kalian kerjakan tadi? Oh, berarti kita tahu nih ada perbandingan yang lain, yaitu perbandingan apa ya? Coba ada yang bisa oh ini ada nih. Nah, kelompok dua yang raise hand. Bagaimana kesimpulannya? Kita belajar apa sih hari ini gitu? Perbandingan apa yang kita temukan? Jadi nilai sudut-sudut tersebut itu bisa ditentukan dari kayak rumus sinus gitu, dari sisi depan per sisi miring. Oh itu. Udah, sinus saja. Sinus. Kelompok yang lain ingin menambahkan? Selain tadi ini kelompok 2 katanya. Ada lagi menambahkan, raise hand. Kelompok ya, selanjutnya kelompok 3 ditambahkan. Kesimpulannya, sinus adalah nilai perbandingan sisi depan dan sisi miring segitiga siku-siku. Dan kosinus adalah nilai perbandingan sisi samping dan sisi miring pada segitiga siku-siku. Ya, betul. Ya, kalau di tatap muka, Ibu beri aplaus, tepuk tangan buat kalian semua. Betul ya. Jadi nilai sudut itu bisa diperoleh dengan membandingkan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Kalau sebelumnya kita mengetahui ada perbandingan tangan untuk mencari sudutnya, nah hari ini kita mengetahui ada 2 perbandingan, yaitu apa? Sinus dan kosinus. Ya, untuk mencari besar sudut pada segitiga siku-siku. Ya, kalau sinus perbandingan apa? Sisi depan, sinus perbandingan apa tadi? Ya, kalau kosinus? Sisi samping. Iya, bisa ya menentukannya. Nah, sekarang kalau seandainya ada soal, kemudian segitiganya hanya diketahui panjang 2 sisinya saja, seperti Ibu share ya. Hanya diketahui ukuran panjangnya itu hanya 2, salah satunya hanya 2. Sebentar, Ibu ingin coba. Hanya diketahui panjang sisi depan dan sisi sampingnya saja. Misal sisi depannya itu adalah 6, sisi sampingnya 8. Bagaimana cara mencari sisi miringnya ya? Bagaimana cara mencari sisi miringnya? Coba kalian jawab. Kira-kira bagaimana cara sisi miringnya? Kalau yang diketahui hanya sisi depan dan sisi sampingnya saja. Sisi miringnya belum diketahui. Jadi caranya itu menggunakan teori Pitagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Iya, betul sekali. Ini sudah dipelajari sewaktu SMP ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Mohon maaf kalau segitiganya tidak simetris. Jadi misal di sini sudutnya, nah Ibu ganti deh sudutnya di sini di atas. Kemudian ini sudut A, siku-sikunya di B, segitiganya segitiga ABC. Sisi depannya yang mana? Sisi depannya yang mana? Kalau sudutnya pada sudut C, maka sisi depannya yang mana? Kelihatan nggak gambar ibunya? Yang Ibu. Sisi depannya yang mana? AB, betul. Sisi depannya AB, ini sisi depannya AB. Kalau sisi depannya adalah 8, kemudian sisi sampingnya yang mana?
Ya, BC, betul ini sisi ya, samping. BC, BC. Nah, maka jika ini kemudian 6, maka untuk mencari sisi miringnya tadi Aina sudah selesai kelompoknya Bagas? Nah, kelompok yang lain bagaimana? Siapa yang mau mempresentasikan? Sudah siap seperti kelompok yang bagus. Siapa yang ingin mempresentasikan kelompoknya? Siapa? Kita bahas dulu hasilnya. Hasil pengajaran kalian, bahas dulu. Ya silakan, boleh dipresentasikan. Ya, ya. Tidak sekali. Oke, kemarin. Ini senti ya. Kalau maaf itu teksturnya ya belum diganti, harusnya senti. Seperti di video tadi di slide. Ya, bacanya senti aja. Iya, iya. Kalau kita tadi lakukan. Maka marilah kalian untuk melakukan yang akan dijelaskan. Jadi dia gambar replika dari sudut piramida Harlan beserta ukurannya. Perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring 420 cm per 600 cm sama dengan 7/10 atau 0,7. Kemudian sisi depan per sisi miring atau perbandingan sisi depan dengan sisi miring disebut dengan sinus. Jadi nilai sudut tak sena dapat diperoleh dengan Kelompok yang lain ada yang ingin bertanya? Tadi kosinusnya belum dibacakan. Dibacakan itu kosinusnya? Iya. lalu perbandingan antara sisi miring 420 cm per 600 cm sama dengan 7/10 atau 0,7. Selanjutnya perbandingan sisi samping dengan sisi miring disebut dengan sinus. Ada yang tanyakan kelompok yang lain? Bisa membuat perbandingannya. Coba kita ambil satu kelompok lagi deh. Hasilnya bagaimana? Kelompok yang lain yang presentasi kita bandingkan sama hasil awal atau yang face hand dong. Jangan dilihat face hand karena ada ya coba kliknya ada reaction di bawah ada reaction baru raise hand. Nah, kelompok mana nih? Coba raise hand dulu. Sekian dari kelompok kami. Selamat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ditutup tadi ya. Mohon maaf. Nah, ini ada lagi yang raise hand. Kita lihat hasilnya sama otomatis dengan
kelompoknya Zaki tadi. Kelompok 3, silakan Saudara Aslen mempresentasikan hasilnya. Iya. Salah satu, Amlan ingin membuat replika piramida yang disesuaikan dengan ketersediaan alat dan bahan yang dimiliki. Jika diperkirakan panjang untuk piramida 1 meter, setengah diagonal alat dan tinggi piramida 20 cm, maka manipulasi akan nilai ini gambar dari replika piramida Amlan kelompok kami. Dari di situ yang pertama, perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring itu 420 cm per 16 cm. 420 cm sebagai sisi depannya dan 16 cm sebagai miringnya. Berdasarkan secara skaalanya 70 dan secara desimalnya 800. Untuk yang kedua, perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring berdasarkan sampingnya depan 20 cm, miringnya 16 cm, yang berdasarkan secara skaalanya 70 dan secara desimalnya 800. Untuk soal ketiga, apabila nilai perbandingan sisi depan dengan sisi samping pada sisi itu disebutkan, maka disebut apakah perbandingan sisi depan dengan sisi miring, kemudian sisi samping dengan sisi miring. Untuk perbandingan sisi depan dengan sisi miring disebut sinus. Kemudian perbandingan sisi samping dengan sisi miring disebutkan. Jadi kesimpulan yang didalamkan kita mungkin tidak sebutkan lain perbandingan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain hasilnya sama dengan dua kelompok tadi yang dipresentasikan. Nama bisa ya membuat menggambarnya, kemudian membuat perbandingannya juga bisa. Alhamdulillah. Kesimpulannya apa nih kira-kira? Kesimpulan dari apa sih yang kita tadi kan di awal kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri yang lain selain tangan pada segitiga itu. Nah, berarti hari ini kita mengetahui bahwa perbandingan yang lain yaitu ada yang bisa menentukan. Siapa yang bisa menentukan, Mas Hen? Saya kesimpulannya apa ya dari yang kalian kerjakan tadi? Oh, berarti kita tahu nih ada perbandingan yang lain, yaitu perbandingan apa ya? Coba ada yang tahu ada nih. Nah, kelompok dua yang presiden, bagaimana
tambahkan. Kesimpulannya, ini adalah nilai perbandingan sisi depan dan sisi miring kusiku. Kemudian posisi kedua nilai perbandingan sisi samping dan sisi miring pada segitiga. Ya, betul. Ya, kalau di tatap muka ibu beri aplaus tepuk tangan buat kalian semua. Betul ya. Jadi nilai sudut itu bisa diperoleh dengan membandingkan sisi-sisi pada segitiga siku. Kalau sebelumnya kita mengetahui ada perbandingan tangan untuk mencari sudutnya, nah hari ini kita mengetahui ada dua perbandingan, yaitu apa? Sinus dan kosinus. Ya, untuk mencari besar sudut pada segitiga siku. Ya, kalau sinus perbandingan apa? Sisi depan. Sinus perbandingan apa tadi? Ya, kalau kosinus sisi samping. Ya, saya menentukan. Nah, sekarang kalau seandainya ada soal, kemudian segitiganya hanya diketahui panjang dua sisinya saja, seperti ibu ya, hanya diketahui ukuran panjang itu hanya dua, salah satunya hanya dua. Nah, sebentar, ini coba. Hanya diketahui panjang sisi depan dan sisi sampingnya saja. Misal sisi depannya itu adalah 6, sisi sampingnya 8. Bagaimana cara mencari sisi sampingnya ya? Bagaimana cara mencari sisi sampingnya? Coba kalian jawab. Kira-kira bagaimana cara sisi sampingnya? Kalau yang diketahui hanya sisi depan dan sisi sampingnya saja, sisi miringnya belum diketahui. Jadi caranya itu menggunakan teori Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Iya, betul sekali. Ini sudah dipelajari waktu SMP ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau segitiganya tidak simetris, jadi misal di sini sudutnya, nah itu nanti dia sudutnya di sini di atas. Kemudian ini sudut A, siku-sikunya di B, segitiga ABC. Sisi depannya yang mana? Sisi depannya yang mana? Kalau sudutnya pada sudut C, maka sisi depannya yang mana? Kelihatan nggak gambar ibunya? Sisi depannya yang mana? AB. Betul, ini depannya AB, ini sisi depannya AB. Kalau sisi depannya ada 8, kemudian sisi sampingnya yang mana? BC. BC, betul. Nah, maka ada yang 6. Maka untuk mencari sisi miringnya tadi Aina
nanti kalian sebutkan berarti sisi miringnya gimana? Kita menggunakan cara Pythagoras sisi miring. Gimana cara nyarinya? Jadi sisi miring kuadrat sama dengan sudut kuadrat ditambah samping kuadrat. Sisi miring kuadrat ya ditambah sisi depan ya. Kuadrat ditambah sisi Samping. Nah, berarti berapa ini silakan disebutkan depannya berapa? 8 ditambah sampingnya. Nah, kuadrat ini hasilnya berapa? 4 ini 6. Nah, ini masih kuadrat supaya ini kuadratnya ini apakah nih? Diangkat betul. Akar 64 ditambah 36 berapa? Akar berapa? 100. Berarti miringnya ya berapa miringnya jadi? 10. Nah, ini biar jelas gitu ya, kalau sekarang ibu ngomong maksudnya kalian menghitungnya masih bayang-bayang. Nah, jadi bisa ya kalau hanya diketahui dua posisi. Ya, ini nanti kalian bisa merangkum di Google Slide, nanti bagian juga slide-nya yang tadi Ibu tuliskan, jadi bisa nanti merangkumnya di luar jam pelajaran. Nah, selanjutnya kalian bisa isi refleksi di Google Slide. Ada buka Google Slide-nya masing-masing, di masing-masing saja. Ada refleksi, nah silakan diisi. Ya, diisi refleksinya sudah diisi di HP masing-masing saja. Silakan diisi pada HP masing-masing, sudah dibuka. Nah, kalau sudah ada tugas, ada soal beberapa pelatihan yang harus dikerjakan di Google Slide. Refleksi diisi di akun masing-masing di Google Form. Ada refleksinya ya. Nah, lalu ini ada soal di Google Slide juga ada. Ibu udah linknya kan ya, kalian udah punya kan ya? Ya, di Google Slide. Nah, silakan diisi. Ada latihan soal yang diisi. Diisi nanti kirim di foto, dikirim di Google Form-nya. Bisa mengerjakannya ya? Bisa, Bu. Bisa, ya. Ini berhubung waktu. Nanti setelah kalian lanjutkan, membaca itu di classroom, ya. Membaca usahakan disiplin ya. Tepat waktu. Tidak boleh melewati tenggat waktu. Nanti kalau melewati itu maka nilainya dikurangi. Ya, dari yang kita lakukan hari ini, bagaimana? Kalian paham
paham apa yang kita pelajari hari ini? Senang hari ini belajarnya? Ya, terima kasih. Sekian dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan berkah di kehidupan kita. Selanjutnya, sekian dulu. Berdoa dulu ya sebelumnya. Berdoa dulu lagi. Setelah belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Lid. Sama-sama, terima kasih. Boleh, Lid? Terima kasih.